Tuhan. Bersyukur hari Minggu ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam ibadah sekolah Minggu. Meskipun kita belum bisa berjumpa secara langsung ya, kita masih beribadah secara virtual. Apa kabarnya? Luar biasa? Luar biasa baik? Sangat baik. Iya. Puji Tuhan ya, yang sudah siap beribadah sekolah Minggu, sudah mandi, sudah sarapan, sudah siap memuji Tuhan. Ambil posisi duduk yang paling enak, paling nyaman, kita mau memuji Tuhan ya. Jangan ganggu kakaknya atau adiknya samping kiri kanan ya, supaya kita fokus untuk memuji Tuhan. Semua sudah siap? Ya, kalau kita sudah siap, Tuhan Yesus pun sungguh bersuka cita kalau saat ini kita sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan, kita bertemu lagi. Kita sangat senang kalau kita dikasihi? Jawabannya? Ya, semuanya senang ya. Tuhan Yesus pun sangat senang kalau semua anak-anak sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan. Kita selalu membutuhkan Tuhan karena Tuhan Yesus adalah penolong kita ya. Tuhan Yesus sungguh sayang kepada kita. Mari kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Kita berdoa dan kita siap-siap memulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau telah baik bagi kami. Sepanjang satu pekan yang berlalu, Tuhan Yesus sudah jaga dan peliharakan kami dalam setiap hal yang sudah kami lakukan. Kami yang sudah bersekolah, pun kami yang masih di rumah ya Tuhan. Tuhan pun sudah juga menjaga Bapak dan Ibu guru sekolah Minggu kami dalam setiap aktivitas mereka, baik yang di rumah pun yang bekerja. Dan pagi ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami mau mempersiapkan diri kami untuk beribadah sekolah Minggu. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami di rumah, pun Tuhan Yesus menolong ibu guru kami yang memimpin ibadah kami dan yang akan membawa firman Tuhan. Terpuji Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk beribadah. Amin. Nah, semuanya masih bersukacita? Iya, tentu ya, meskipun Miss Debbie tidak melihat secara langsung, tapi di tempat ini Miss Debbie bisa merasakan semuanya bersukacita di rumah. Iya, masih berdiri ya, kita masih mau memuji Tuhan. Kita menyanyikan sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Sama-sama. Jadi anaknya
Yesus baik, saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan ya. Ceritanya sangat menarik. Siapa yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita firman Tuhan? Semua? Bagus ya. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita masih mau menyanyi ya. Kita puji Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan. Siap? Sama-sama. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul surat Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, tempatku besar di surga. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Miss Wiwin. Silakan Miss Wiwin. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Wah, senang sekali Miss Wiwin bisa berjumpa lagi dengan anak-anak sekolah minggu Jemaat Blokaraib pada pagi hari ini. Meskipun melalui YouTube, tapi tidak mengurangi sukacita Miss Wiwin untuk bercerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau memberkati kami, semoga kami bisa mendengar dan kami dapat melakukan dalam kehidupan kami ini. Doa kami Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang sebelum Miss Wiwin cerita, sekarang Miss Wiwin mau bertanya, ya, siapakah yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Ada yang tahu? Wow, pintar sekali ya. Yosua yang menggantikan Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang telah diselamatkan Allah. Mereka sudah bebas dari tanah Mesir dan telah menerima janji Tuhan untuk tinggal di tanah Kanaan. Nah, tapi sayang, mereka tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, melainkan menyembah patung-patung, menyembah dewa-dewa. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Mereka tidak lagi membawa persembahan mereka untuk Tuhan. Mereka berbuat jahat sehingga Tuhan marah kepada orang-orang Israel. Karena Tuhan marah, Tuhan menyuruh Eglon, raja Moab, untuk menaklukkan bangsa Israel, untuk menaklukkan orang-orang Israel. Nah, ketika itu Raja Moab memanggil Bani Amon dan Bani Amalek untuk bersatu melawan orang-orang Israel. Nah, ketika itu ada yang menolong orang-orang Israel, ada yang menolong orang-orang Israel pada saat itu. Ada yang tahu? Nah, kita lihat video ini. Setelah kematian Otniel, kembali lagi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyerahkan orang Israel ke dalam tangan Eglon, Raja Moab, 18 tahun lamanya. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin. Seorang yang kidal, dengan perantaraannya, orang Israel bisa mengirimkan upeti kepada Eglon Raja Moab. Hakim-Hakim 3 ayat 15. Ehud merupakan hakim kedua Israel. Tugas Ehud adalah mengantar upeti kepada Raja Eglon. Nah, ketika dilihat ada kesempatan, Ehud mempersiapkan aksinya, yaitu membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta.
Kemudian pedang itu disimpan pada pangkal paha kanannya. Setelah itu, ia menghadap Raja Eglon. Diceritakan bahwa Raja Eglon itu seorang yang sangat gemuk. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti, ia disuruh pulang bersama anak buahnya. Setelah sampai di batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, Ehud meninggalkan pengikutnya dan kembali menghadap Raja Eglon. Nah, disinilah rencananya akan dilaksanakan. Setelah sampai, ia berbicara kepada Raja Eglon bahwa ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku. Ya Raja. Maka Raja menyuruh pengawalnya keluar. Lalu Ehud mendekatinya, sedangkan Eglon duduk di kamar atas di rumah perangin-anginan. Lalu Ehud berkata, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu Raja Eglon bangun, berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamnya ke perut Raja Eglon, sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk ke dalam perutnya, sehingga Raja Eglon tewas di tempat. Kemudian Ehud keluar lewat pintu belakang. Akhirnya Moab dapat ditaklukkan melalui si tangan kidal. Setelah itu, amanlah bangsa Israel selama 80 tahun. Sudah lihat semua videonya? Sudah lihat? Ya, sekarang Yosua bertanya, siapakah yang menolong orang-orang Israel? Di dalam video tadi, siapa yang menolong orang-orang Israel? Ada yang tahu? Ya, benar sekali ya, Ehud yang menolong orang-orang Israel. Nah, Tuhan memakai Ehud untuk menolong orang-orang Israel. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita dalam bahaya. Tuhan memakai orang-orang yang ada di sekitar kita menolong kita, ya. Tuhan selalu merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kita, ya. Tuhan selalu menolong kita meskipun kita selalu berbuat jahat kepada Tuhan. Tuhan selalu menolong kita dari bahaya, sehingga kita harus selalu bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan selalu sayang kepada kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam bahaya apapun, ya. Nah, firman Tuhan hari ini terdapat dalam Hakim-Hakim pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-30. Nanti minta tolong mama papanya atau kakaknya dibacakan, ya. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Silakan dilanjutkan, Miss Debbie. Nah, anak-anak sekolah minggu sudah mendengarkan cerita dari Miss Wiwin. Luar biasa. Tuhan Yesus betul-betul sungguh baik. Bagaimana Tuhan Yesus menolong bangsa Israel melalui pimpinan Papa Yosua untuk bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan Tuhan Yesus selalu mendengar setiap seruan doa-doa kita. Nah, sekarang kita diberi kesempatan untuk membawa persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan bawa persembahanmu. Janganlah jemu, bawa
mendoakan semua anak-anak sekolah minggu di rumah, ya, baik yang sehat maupun yang saat ini mungkin dalam kelemahan tubuh atau bahkan ada yang berulang tahun. Dan buat anak-anak yang sudah bersekolah kelas kecil, kita akan berdoa juga buat yang sudah selesai ujian tengah semester ataupun mungkin masih ada yang masih mempersiapkan diri mengikuti ujian besok. Ya, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Miss Wiwin. Silakan Miss Wiwin. Nah, sekarang kita akan berdoa untuk persembahan dan kita akan berdoa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Sudah gelap semua? Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang dapat kami dengar, semoga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan di sekolah minggu kami Tuhan di Jenderal Jumar Bangkarai. Yang masih ada di Papa Mama kami, Tuhan tolong memberkati, semoga kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk guru-guru kami, guru-guru sekolah minggu, dan guru-guru yang ada di sekolah Tuhan. Hari ini Kau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan karena mereka selalu sabar, setia, mendidik, mengajarkan kami Tuhan. Berkati mereka dalam keseharian mereka, tanggung jawab pelayanan mereka ya Tuhan. Saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Tuhan tolong sembuhkan mereka. Tuhan datang kepada mereka sebagai dokter yang tidak kelihatan, menyembuhkan mereka bagian tubuh mereka yang sakit Tuhan. Obat-obatan, makanan minuman serta obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah itu mereka dapat kesembuhan ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan untuk setahun lagi yang Tuhan berikan kepada mereka, biarlah tetap dalam lindungan kasih Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada dalam tugas tanggung jawab pelayanan pekerjaan. Tuhan tolong memberkati, berkati mereka Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong memberkati Tuhan. Tuhan pakai pemerintah kami untuk tetap setia melayani kami, dan pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berdoa Tuhan untuk virus corona, semoga virus corona ini Tuhan dapat berlalu dalam kehidupan kami dan dapat kami dapat beraktivitas lagi seperti dulu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Mari Kau berkati kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampuni segala dosa kami sehingga kami layak datang kepadamu ya Tuhan. Dan sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini semua ingatkan bahwa tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, rajin berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, ya, sehingga kita tetap sehat, tetap dalam kasih Tuhan, ya. Selamat hari Minggu semua, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Ya, terima kasih Miss Wiwin sudah berdoa untuk kita, dan menutup ibadah kita. Kita tetap mau memuji Tuhan karena Tuhan Yesus baik, dan kita adalah orang-orang yang Tuhan pakai. Meskipun kita masih kecil, kita boleh menjadi prajurit-prajurit Tuhan, dan Tuhan pasti akan menolong kita. Kita nyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Siap ya semua?
Semoga semuanya tetap bersuka cita meskipun tetap di rumah saja. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Nah, kita menutup ibadah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai ibadah kami. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus pun tetap hadir dan kami tetap bersuka cita ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami, kiranya Tuhan tetap menolong kami untuk menjadi anak-anak yang selalu menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai ya, kita akan berjumpa lagi minggu depan. Jangan lupa tetap jaga kesehatan walaupun kita di rumah saja, dan tetap bersuka cita, tetap semangat buat yang sudah bersekolah. Selamat ujian dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.